Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coachee. Bersama saya Nur Rahman Ahmadi dari SDN 3 Gumul, dan sebelah kanan saya Kerilina Ili Fauzi dari TK Pertiwi Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Dan dari kiri saya Eli Wahyu Yuni ST dari TK Pertiwi Trogo Prambanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu Eli hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat, Bu Lina. Bagaimana dengan Bu Lina sendiri, sehat, Bu Lina? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Eli, di sini akan melakukan coaching ya hari ini. Iya betul Bu Lina, betul sekali. Ya, di sini saya akan menjadi supervisor ya Bu Eli ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu Eli melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu Eli coaching itu sudah menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Bu Eli menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan bagaimana nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Eli nanti. Dan jangan lupa saat proses coaching ini menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Eli? Boleh sekali Bu Lina, monggo silahkan Bu Lina. Pertanyaan yang pertama ya Bu Eli ya, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang akan Ibu Eli kembangkan nanti? Baik Bu Lina, dalam proses coaching ini nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu Lina. Yang pertama nanti saya tentunya akan hadir penuh atau present. Kemudian yang kedua saya ingin mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga atau yang terakhir nanti saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee, seperti itu Bu Lina. Oke. Dari 3 kompetensi tadi itu, kompetensi mana sih yang Ibu Eli kembangkan secara spesifik? Oke Bu Lina, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik lagi, yaitu yang mendengarkan aktif Bu. Mengapa? Karena dengan mendengarkan aktif itu saya akan menjadi lebih fokus, sehingga saya akan hadir penuh atau present. Dan dengan mendengarkan aktif juga saya nantinya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disepakati oleh coachee Bu Lina. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Eli inginkan dari proses coaching ini nanti, indikator ketercapaiannya. Untuk indikator Bu Lina, untuk indikator kecapaiannya saya nanti akan melihat apakah si coachee itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Bu Lina. Oke, baiklah, mungkin itu saja Bu Eli pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi itu. Dan selamat melakukan coaching untuk Ibu Eli. Monggo silahkan coaching untuk dipanggil. Baik Bu Lina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, bagaimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Eli, alhamdulillah kabarnya hari ini baik dan sehat Bu Eli. Alhamdulillah ya Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati kok hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya ya Pak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada permasalahan apa nih Pak Nur? Ya itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu.
Namun saya bingung untuk mengutarakan kemana. Iya. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu sebenarnya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Baik Pak, saya ada waktu kok dan jangan sungkan ya Pak. Ada apa Pak kira-kira bisa menceritakan Bapak? Iya Bu, Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman Bu. Pikiran saya itu tidak tenang Bu. Jadi apa yang kira-kira bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil percakapan kita sore hari ini Pak? Saya berharap akan mendapatkan sebuah ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya Bu. Oh, nggih. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Iya. Semoga nanti kita akan bisa mendapatkan solusinya nggih Pak. Iya. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Boleh Bapak ceritakan lagi lebih detail untuk Iya. permasalahannya? Baik Bu, jadi begini Bu, di kelas saya itu masih menemui ya anak-anak yang sampai saat ini belum lancar membaca. Iya. Karena ini sudah akan masuk di semester 2 ya Bu ya. Iya. Makanya hal tersebut sangat mengusik perasaan saya Bu. Saya khawatir kalau anak tersebut ketika nanti naik di kelas 4 ya Bu ya, masih saja ada yang belum lancar dalam membacanya Bu. Oh ya Pak. Lalu kira-kira menurut Bapak, apakah mungkin kalau anak tersebut lebih dipush lagi dalam jangka waktu dekat ini supaya anak itu nanti lebih lancar membacanya? Ya minimal progresnya meskipun hanya sedikit seperti itu Pak. Ya sebenarnya sih masih memungkinkan sih Bu. Nah, kalau Pak Nur sudah yakin, mengapa tidak dicoba Pak? Nah itu Bu, saya masih bingung harus memulai dari mana usaha saya. Karena beberapa cara sudah saya lakukan dan terkesan nihil itu Bu. Coba Pak, bagaimana kalau seandainya dicoba dengan memberikan tambahan pelajaran setiap hari nggih Pak. Jadi bisa dilakukan sepulang sekolah atau dilakukan pada waktu jam istirahat. Tidak perlu lama lah, yang penting konsisten dan kontinu Pak. Coba pilih buku-buku yang berwarna dan menarik sehingga siswa tersebut itu menjadi lebih termotivasi untuk belajar membaca. Dan selanjutnya Bapak bisa memanggil orang tua dari siswa tersebut dan menyampaikan bahwa putra-putri mereka itu sampai dengan saat ini itu nggih Pak, itu masih belum lancar dalam membacanya, dan meminta komitmen dari orang tua untuk orang tuanya itu membantu anaknya untuk belajar ketika mereka berada di rumah begitu Pak. Oh iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana Bu ya? Selama ini saya hanya mengajarinya sendiri di sekolah dan mungkin belum rutin setiap hari saya lakukan itu Bu. Iya Pak. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Terus terang Bu, saya sudah merasa agak nyaman. Mulai besok saya akan praktekkan Bu di sekolah bersama dengan siswa saya tersebut Bu. Oke, nanti Pak Nur juga bisa melakukan tutor sebaya nggih Pak. Jadi Bapak nanti bisa pilih beberapa siswa yang dirasa dapat mengajari siswa yang kurang itu tadi. Kemudian pada saat sebelum jam pelajaran, Pak Nur bisa meminta anak tersebut untuk membantu temannya dalam belajar. Wah, ini sangat luar biasa Bu ya. Terima kasih atas masukan yang sangat bagus sekali. Baiklah Bu, bisa saya coba dulu. Semoga usaha kali ini dapat membuahkan hasil yang baik nantinya Bu. Iya, amin ya robbal alamin nggih Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu kira-kira apa rencana Pak Nur selanjutnya? Rencana saya selanjutnya yang pertama Bu, saya akan mengundang orang tuanya terlebih dahulu untuk menyampaikan hal ini Bu. Dan akan membuat kesepakatan bersama dengan orang tua. Baru setelah itu saya akan melaksanakan tambahan pelajaran dan tutor dengan teman sebaya Bu.
Wah iya Pak, rencana itu sangat bagus sekali nggih Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Nur lakukan? Baik Bu, saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah Bu. Ini juga rencana saya Bu, supaya hal ini menjadi keprihatinan kebersamaan atau keprihatinan semuanya Bu, sehingga beliau akan membuat program sekolah yang menarik yang dapat mendukung siswa, jadi menjadi lebih lancar dalam membaca. Mungkin akan ada tambahan terkait dengan program literasi di sekolah Bu, ataupun nanti di rumah Bu. Wah, subhanallah, luar biasa nggih. Langkah penyelesaian yang Pak Nur ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide yang Bapak utarakan tadi, Pak. Iya. Wah, alhamdulillah Bu, syukurlah Bu ya. Jadi sekarang saya merasa agak lebih lega. Jujur Bu, saya takut mungkin salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, apalagi nanti ketika berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah, mungkin tambah melebar, tidak selesai dengan ketika berurusan dengan atasan kita Bu. Iya. Alhamdulillah nggih. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Nur sudah merasa lega. Iya, alhamdulillah. Terus dari yang sudah Pak Nur rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Nur lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan deadline waktunya Pak? Ya, baik Bu. Mengenai hal ini, secepatnya Bu, saya akan eksekusi Bu. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui orang tua siswa, sehingga terjadi kesepakatan komitmen bersama Bu. Wah iya Pak Nur, terima kasih sekali ya. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Nur butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya. Nah, terkait dengan masalah ini Bu, saya juga masih dalam pikiran. Nanti saya akan coba berusaha untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah saya Bu. Barangkali nanti bisa saling mengingatkan, saling membantu terkait dengan program ini nantinya Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus nih Pak Nur. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan nih Pak. Amin. Dan Pak Nur dapat kembali lagi bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman tentunya. Ya, terima kasih Bu Eli yang sudah membantu saya bisa berdiskusi, menemukan solusinya. Saya bisa mengatasi permasalahan yang saya alami Bu. Ya Pak Nur, sama-sama. Semoga apa yang Pak Nur harapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar nih Pak Nur. Ya, terima kasih Bu Eli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Elia, coaching sudah berjalan baik, berjalan lancar. Tadi saat melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Eli tadi itu sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Eli terkait indikator tersebut? Baik Bu Lina, alhamdulillah ya. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching saya tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta tentunya. Dan saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach terkait informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu Lina. Ya, menurut saya sebagai supervisor tadi itu ya sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Eli ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian di samping itu pada coaching ini Bu Eli juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Eli ya. Di sini sebelum kita akhiri, ini saya mau mengajukan pertanyaan satu lagi ya. Dari yang sudah Ibu lakukan ini, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Lina, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah
dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Mengapa? Karena dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si Koci, saya itu dapat menggali lagi informasi-informasi lebih dalam dan dapat membantu Koci dalam menemukan solusi permasalahannya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Eli ya. Nah, tadi padahal sudah menerapkan Tirta, Iya, itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Eli itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi di sini luar biasa sekali Bu Eli, pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti next time di waktu yang akan datang Bu Eli lebih baik lagi. Ya semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi. Semoga Bu Eli tetap sehat. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.